Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, puji Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam ibadah online sekolah minggu. Miss harap kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti ibadah kita. Sebelum itu, mari kita siapkan Alkitab kita, seluruh hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tundukkan kepalanya, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kasih dan kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kami. Pada hari ini Bapa, kami mau memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tangan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, pada minggu ini epistel kita diambil dari Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ayo tunjukin ke Miss Alkitabnya. Nah, mari kita buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama dan Miss akan bacain buat adik-adik semua ya. Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Hai adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh ngomong.
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Tentunya Miss harap semua adik-adik sekolah minggu dalam keadaan luar biasa dan penuh sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita, Miss Iren akan membawakan doa. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang masih boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, walaupun kami masih beribadah di rumah saja bersama dengan keluarga kami masing-masing, tetapi itu tidak menyurutkan rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu untuk kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu, sekarang Miss mau kita sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Kitab Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kitab Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Miss Iren bacain buat kita. Wejangan hikmat. Oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, di sini Miss mau menjelaskan tentang 3 poin penting ketika kita mendengarkan didikan. Yang pertama, dikatakan di ayat 32, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Poin penting yang pertama di sini dikatakan kita akan berbahagia jika kita mendengarkan didikan Tuhan. Nah, poin penting yang kedua di situ ada di ayat yang 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Ketika kita mau mendengarkan didikan Tuhan, kita akan menjadi bijak. Sekarang adik-adik Miss mau bertanya, apa sih bijak yang dimaksud di sini? Bijak yang dimaksud di sini adalah ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, bukan hanya kita hanya bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik, bukan. Bijak yang dikatakan di sini adalah ketika kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, tetapi kita bisa memilih jalan yang benar. Nanti enggak? Misalnya kayak gini. Miss tahu berbohong itu jahat. Miss tahu berkata jujur itu baik. Tetapi Miss memilih berbohong. Itu bijak atau enggak? Nah, tentu saja itu bukan yang dinamakan bijak kan? Nah, sekarang adik-adik, membenci itu salah. Kita tahu kan kalau membenci itu salah. Mengasihi itu baik. Tetapi di sini adik-adik harus pilih yang benar. Mana yang benar antara membenci dan mengasihi? Kita harus apa? Harus mengasihi. Tentu itulah yang dinamakan bijak, ketika kita tahu mana yang salah, mana yang baik, tetapi kita memilih jalan yang benar. Seperti ada satu lagu yang gini. Di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Kita tahu ada 2 jalan, lebar, sempit. Tapi di situ dibilang, mana kau pilih katanya. Adik-adik mau milih yang mana nih? Jalan yang lebar tapi api atau jalan yang sempit tapi di situ ada Tuhan yang memberkati. Poin penting yang ketiga ketika kita mau mendengarkan didikan itu ada di ayat yang ke-36. Kita baca, tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya, semua orang yang membenci aku mencintai maut. Nah, di sini dikatakan ketika kita tidak mau mendengarkan didikan Tuhan, kita akan merugikan diri kita sendiri. Dan ketika kita membenci Tuhan, kita akan mencintai maut. Nah, adik-adik, itulah 3 poin penting yang boleh Miss sampaikan. Yang pertama adalah ketika kita mendengarkan didikan Tuhan, kita akan berbahagia. Berbahagia bukan tentang hal yang semu, tetapi tentang hal yang kekal karena kita mendengarkan didikan Tuhan. Nah, yang kedua, ketika kita mendengarkan didikan Tuhan, kita akan menjadi bijak.
kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan kita tahu memilih jalan yang benar. Nah, yang ketiga, ketika kita mau mendengarkan didikan, kita tidak akan dirugikan. Adik-adik, setelah ini Miss akan menampilkan cuplikan video yang menampilkan tentang berbahagialah orang yang percaya namun dia tidak melihat. Kita sama-sama menonton ya. Adik-adik sudah menonton kan videonya? Itu yang Tuhan mau dari kita. Tuhan mau kita percaya kepadanya. Tuhan mau kita mendengarkan ajaran dan firman-Nya. Tuhan mau kita mendengarkan didikannya. Nah, di sini Miss Iren percaya semua adik-adik sekolah minggu tentunya mau mendengarkan didikan Tuhan, tentunya mau percaya kepada Tuhan, ya kan? Baiklah adik-adik sekolah minggu, sampai di situ firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya kami mau mendengarkan didikan-Mu, kami mau mendengarkan ajaran-Mu agar kami dapat berbahagia, kami dapat menjadi anak yang bijak, dapat memilih mana yang baik dan yang tidak baik, dan memilih jalan kebenaran. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap langkah kami, setiap hari-hari kami yang akan kami jalani nanti. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hai adik-adik sekolah minggu. Nah, pada minggu ini Miss akan membacakan warta buat adik-adik sekolah minggu sekalian. Adik-adik sekolah minggu diharapkan untuk mengumpulkan hasil kreativitas maupun aktivitas adik-adik bersekolah minggu di rumah dalam bentuk file foto maupun video. Nah, nanti filenya bisa diupload melalui link Google Drive yang terdapat di kolom deskripsi, ataupun bisa juga melalui grup FB HKBP Kemenangan, dan bisa juga dikirim ke WA ataupun Telegram.
Nah, hasil kreativitas dan aktivitas adik-adik akan ditampilkan di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kemenangan pada ibadah minggu selanjutnya. Demikian warta kita, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND Dina Mamulus Sandok Nuwun. Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini Miss mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk membuat bunga tulip dari kertas origami. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan tentu saja kertas origami dan juga lem untuk tangkainya nanti. Nah, langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Pertama, kita sediakan kertas origami, terserah warna apa saja ya. Kemudian kita lipat 2 kertas origami dari satu sisi. Kita tekan. Lalu kita lipat lagi dari sisi yang lainnya. Kita tekan juga ya adik-adik. Kemudian kita lipat 2 secara diagonal. Lalu kita balas lipat lagi secara diagonal juga dari sisi yang lainnya. Nah, nanti akan terlihat garis-garis yang membagi kertas origaminya. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Nah, di situ kan ada garis yang membentuk segitiga. Nah, kita memerlukan garis yang seperti itu, yang membentuk segitiga. Sehingga kita masukkan kertas origami dari sebelahnya, kita lipat ke dalam. Nah, sehingga nanti terbentuk kertas origami yang berbentuk segitiga. Kemudian kertas origami yang berbentuk segitiga itu kita lipat ke atas dari sisi kanan, kemudian kita lipat lagi ke atas dari sisi kiri. Lalu kita balik, kita lipat lagi dari kiri, kita lipat lagi dari kanan, pokoknya sampai semuanya terlipat. Nah, adik-adik bisa lihat ya, kertasnya itu kan kayak terbagi gitu ya, karena bekas lipatannya. Nah, kita tidak mau ada bekas lipatan seperti itu, sehingga kita balik kertasnya, sehingga sekarang origaminya ini tidak ada lipatannya. Lipatannya kita sembunyiin gitu ya. Nah, sekarang kita membentuk lagi kertas origaminya. Kita lipat dari sisi kanan. Nah, itu terlihat ada garisnya ya. Jadi, kita lipatnya sedikit melewati garis. Kita lipat sedikit melewati garis. Begitu juga lipatan yang sebelahnya juga sedikit melewati garis, tidak pas di tengah. Lalu kita balik, kita lipat lagi sedikit melewati garis. Kita balas lagi sedikit melewati garis juga. Nah, sudah hampir jadi. Kemudian ada celah kan. Nah, kita masukkan kertas origaminya ke dalam celah itu. Nah, begitu juga di baliknya kita masukkan ke dalam celah itu. Kemudian di bawah bunga tulip kita ini ada lubang kecil. Nah, di situ kita tiup supaya bunga tulip kita mengembang. Nah, sekarang Miss mau tiup ya. Nah, bunga tulipnya sudah mengembang. Kemudian kita kupas kuncupnya. Nah, kita kupas kuncupnya sehingga bentuk bunga tulip kita sudah mulai kelihatan ya.
Nah, Miss juga punya bunga tulip yang lain yang sudah Miss buat sebelumnya. Tinggal kita tambahkan tangkainya deh. Kemudian bunga tulip kita sudah jadi. Nah, itu dia cara pembuatannya. Setelah kita membuat bunga tulipnya, kemudian kita boleh menambahkan tangkainya, boleh dari kertas origami ataupun boleh dari sedotan. Setelah itu, kita letakkan di dalam vas dan boleh menjadi hiasan di kamar kita. Sekian kreativitas untuk minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.